kita itu sedang dijajah oleh aplikasi karena orang-orang itu tahu kelemahan siswa itu ya handphone. Kalau tidak dibelikan handphone, mereka adalah belajar bijak, ya, menjaga pergaulan di masa pandemi. Baiklah teman-teman, kita sudah kedatangan seorang tamu yang istimewa nih ya. Karena kenapa istimewa? Karena baru pertama kali Jam Edukasi didatangi oleh seorang narasumber nih yang masih muda, masih berstatus pelajar ya teman-teman. Ini Nova, sesuai dengan tema kita santai saja lah Nova, ya. Jangan terlalu tegang lah. Ya. Sudah datang jauh-jauh nih, sudah minta izin belum dengan sama mak bapaknya? Sudah Pak. Alhamdulillah. Apa kata mak bapaknya? Mereka mengizinkan. Izinkan ya, alhamdulillah. Berarti ini tersupport dan dijagalah kepercayaan mak dan ayah tadi ya. Oke Nova, ini sesuai tema kita nih Nova. Belajar bijak. Ini menurut pandangan Nova atau menurut Nova lah ya, apa sih yang disebut dengan ya dikatakan bijak? Menurut saya bijak itu merupakan salah satu jati diri yang harus kita punya dalam diri kita sendiri. Dalam memecahkan suatu masalah, kita itu harus bijak dalam mengambil keputusan. Karena ketika kita bijak dalam mengambil keputusan, pasti akan apa yang kita ambil dalam keputusan itu, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Di bijak dalam waktu, kita harus waktu itu sebaik-baiknya, karena waktu itu tidak kita boleh sia-siakan, karena tidak akan pernah berulang kedua kalinya. Jadi, bagi saya waktu itu sangat berguna, karena di mana waktu ini mengajarkan banyak hal. Terutama kita harus disiplin. Disiplin dalam arti kita harus misalnya bangun pagi. Karena sebagai siswa kita harus bisa disiplin. Karena kita masih seorang pelajar. Menurut saya pergaulan bebas itu tergantung dari diri sendiri menyikapinya. Jika kita tahu dan resiko kita berpergaulan bebas itu, dampaknya itu kan sangat merugikan diri sendiri, orang tua. Karena pergaulan bebas ini sangat banyak terjadi kalangan remaja. Yeah. Jadi menurut saya pergaulan bebas ini sebagai remaja kita harus menghindari. Karena pergaulan bebas ini kita sendiri sudah tahu banyak yang sudah terjadi dan terjerumus di dalam pergaulan bebas ini. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan hal-hal positif seperti olahraga. Hal-hal yang positif yang harus kita lakukan, karena dengan begitu kita bisa terhindar dan juga bisa lebih baik lagi dalam sebuah pergaulan. Dan juga lebih memilih teman yang bukan hanya teman yang mengajak dalam sebuah kebaikan. Lebih baik itu teman yang mengajak dalam sebuah kebaikan daripada teman yang mengajak kita tawuran seperti ngumpul yang tidak ada makna. Jadi kita harus bisa menolak secara sopan. Oleh karena itu
pergaulan bebas ini di kalangan remaja sangat dikhawatirkan oleh orang tua, karena orang tua itu sangat menyayangi anaknya, sehingga mereka itu menjaga anaknya lebih ketat dalam melakukan sebuah hal. Contohnya keluar malam. Keluar malam itu kan sebuah pergaulan juga. Namun kita sebagai siswa atau pelajar, kita harus pandai-pandai dalam memilih serta berkumpul dengan kawan. Karena banyak isu-isu kawan yang mengajak kita ke jalan yang lebih buruk dari sebelumnya. Yang putus sekolah, mereka lebih mementingkan untuk keluarga. Mungkin mereka sudah mapan, tapi dari situ kita bisa belajar bahwa kita harus menyelesaikan pendidikan lebih dahulu. Masalah berkeluarganya itu bisa nanti, karena kita sebagai anak harus bisa membahagiakan kedua orang tua, harus bisa membahagiakan orang-orang yang sekitar mendukung kita. Karena dengan sekolah lah kita bisa mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu, serta berbagi ilmu dengan orang yang membutuhkan. Jadi siswa yang terlanjur putus sekolah, mereka mungkin menyesal karena mereka sudah sekolah beberapa tahun, karena hanya sebuah pacaran, mereka juga akhirnya putus sekolah. Karena inilah, sebuah pergaulan bebas itu terkadang menjerumuskan kita. Contohnya kecil itu pacaran. Pacaran itu, jika pacar kita tidak setuju kita sekolah, maka mereka akan meminta kita putus sekolah. Jadi kita itu tidak memikirkan kedua orang tua kita yang sudah bersusah payah membanting tulang untuk menyekolahkan kita. Jadi sebagai anak, mari kita untuk mewujudkan mimpi orang tua kita. Walaupun kita kadang sering membuat mereka menangis, kita itu harus berusaha. Jangan banyak mengeluh, karena mereka juga tidak mengeluh dalam memberikan nasihat untuk kita. Orang tua berharap kita itu menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Jadi jangan sia-siakan pengharapan kedua orang tua. Tetap terus belajar, jauhi teman yang mengajak jalan keburukan, dan pertahankan teman yang mengajak jalan kebaikan. Ya, buat teman-teman yang ngekos, itu tuh tergantung diri kalian sendiri. Ketika orang tua kalian itu memberikan kepercayaan kepada kalian, maka jagalah kepercayaan orang tua kalian, karena mereka memberikan kepercayaan itu kepada kalian sepenuhnya. Jadi jangan sampai kalian mengabaikan bahkan